Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Filsafat Politik kelas B semester 4 akan mempresentasikan hasil kerja serta diskusi kami yang berjudul Filsafat Politik Kontemporer George Wilhelm Friedrich Hegel serta Immanuel Kant. Anggota dari kelompok kami terdiri dari Destiani Putri Utami, Dinda Ayu Cantika, Galit Rilaksono, Handika Ardana, Hafiz Fatir, Hasna Alimah, serta Hai Itkitami. Filsafat kontemporer. Istilah kontemporer pada umumnya berarti saat ini, sekarang, atau zaman pada saat penutur atau pembicaraan ataupun pendengar sedang mengalami. Arti lain dari kontemporer adalah zaman pada saat suatu masalah muncul dan kemudian mendapat jawabannya. Hegel mengatakan bahwa setiap filsafat adalah zamannya yang tersimpul dalam buah pikiran atau pandangan filsafat. Sesuai dengan dinamika tuntutan rasionalitas, filsafat mengalami beberapa pergeseran yang khas. Pergeseran pertama adalah dari paradigma yang kosmosentris lewat paradigma teosentris ke paradigma antroposentris. Wawasan kosmosentris adalah wawasan filsafat Yunani, di mana alam raya berada di pusat perhatian para filsuf saat itu. Lewat paradigma teosentris dalam filsafat Islam dan Kristiani abad pertengahan, Allah berada di pusat perhatian. Segala-galanya mau dilihat seakan-akan dari sudut pandang Allah. Dalam paradigma antroposentris, manusia menempati center court. Paradigma antroposentris tersebut muncul dengan terang benderang di panggung filsafat pada abad ke-17 dengan cogito ergo sumnya René Descartes. Selanjutnya di abad kontemporer dikenal dengan istilah paradigma logosentris, di mana wacana menjadi sudut pandang tersendiri dalam pengembangan filsafat. Dalam perkembangan selanjutnya, filsafat kontemporer masih melanjutkan isu-isu utama dalam filsafat modern, namun dengan sudut pandang yang berbeda sama sekali. Isu tersebut antara lain meliputi metafisika, epistemologi, antropologi atau humanisme, kapitalisme, alienasi, lingkungan, demokratisasi, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Immanuel Kant lahir di Königsberg pada tanggal 22 April 1724. Ia bersekolah di Collegium Fridericianum dari tahun 1732 sampai dengan 1740. Kant dididik dalam semangat pietisme, yaitu semangat gerakan keagamaan di bawah pengaruh Protestantisme Jerman yang menekankan kehidupan kesalehan sehari-hari yang keras, disiplin, dengan sikap batin yang baik dan moralitas yang ketat. Terdapat dua tokoh yang mempengaruhi pemikiran Kant, yaitu Hobbes dengan kebebasan dan pembatasannya, dan Rousseau dengan kontrak sosialnya. Keluar dari masa prakritis, Kant mulai dengan pertanyaan, apa itu tahu? Apa yang dapat saya ketahui? Bagaimanakah aku bisa mengetahui? Dengan kata lain, apa yang dapat saya lakukan agar bisa mengetahui? Dan agar saya sungguh-sungguh mengetahui, apa yang bisa saya harapkan? Pada tahap ini, Kant menyebut dirinya terbangun dari tidur dogmatis dan pelan-pelan mulai meninggalkan masa prakritis yang selama itu dipengaruhi oleh filsafat rasionalis Leibniz dan Christian Wolff. Adalah David Hume yang diakui oleh Kant telah membangunkannya dari tidur dogmatis. Kant dipengaruhi oleh skeptisisme Hume dan mulai membangun sistemnya sendiri. Pemikiran dan kontribusi Kant. Panca indera, akal budi, rasio menjadi dasar pandangan Kant. Dalam filsafatnya, Kant mencoba untuk menyinergikan antara rasionalisme dan empirisme. Filsafat Kant menyebutkan bahwa pengetahuan merupakan gabungan atau sintesis antara keduanya. Kant tidak memulai pengetahuan dari objek yang ada, tetapi dari yang lebih dekat terlebih dahulu, yaitu si pengamat objek atau subjek. Kehendak bebas manusia merupakan kenyataan yang tidak dapat disangkal karena terimplikasi langsung dalam kesadaran moral. Immortalitas jiwa menyatakan bahwa kebahagiaan tertinggi manusia tidak mungkin dicapai di dunia, tapi di kehidupan nanti. Keberadaan Tuhan yang menjamin bahwa pelaksanaan kewajiban moral manusia akan merasakan ganjarannya di kemudian hari,
berupa kebahagiaan sejati. Ketiganya itu disebut postulat, yaitu suatu kenyataan yang sungguh ada dan harus diterima. Pikiran Kant merupakan sintesis yang sekaligus merupakan titik akhir bagi kedua aliran empirisme dan rasionalisme, yang kemudian melahirkan idealisme atau Fichte, Schelling, dan Hegel dan positivisme. Kontribusi terbesar Kant adalah kritiknya terhadap rasionalitas murni dan epistemologinya yang kaya akan filsafat politik yang substansial. Kant hidup pada masa 3 pusaran besar yang mempengaruhi pemikiran politiknya. Pertama, gerakan Aufklärung atau pencerahan yang tersebar pada abad ke-18. Kedua, penguatan terhadap pemikiran kebebasan. Ketiga, peristiwa revolusi Prancis, revolusi Amerika, dan diskursus politik sekitar persamaan, persaudaraan, dan kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Dua yang terakhir memberikan pengaruh paling besar terhadap karya Kant yang berjudul Perpetual Peace. Dalam filsafat politiknya, Kant memisahkan kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu semua karena Kant berpandangan bahwa bentuk negara republikan lebih baik daripada bentuk negara despotik. Kemudian menurut Kant, warga negara tidak mungkin mengemukakan gagasan-gagasan politiknya sendiri, sehingga diperlukannya majelis perwakilan, sebagaimana yang ada sekarang. Bentuk negara menurut Kant dapat dibagi menurut bentuk administrasi yang dijalankan atau rakyat oleh pemerintah. Yang pertama disebut bentuk kedaulatan, the form of sovereignty. Dan yang kedua disebut bentuk pemerintah, the form of government. Ada 3 bentuk kedaulatan. Yang pertama, autokrasi. Autokrasi adalah bentuk kekuasaan dalam negara yang berada pada tangan satu orang. Kedua, aristokrasi. Aristokrasi adalah kekuasaan yang berada di tangan beberapa orang yang bijaksana. Dan ketiga, demokrasi. Demokrasi adalah bentuk kedaulatan yang berada di tangan semua warga negaranya. Kelebihan pandangan filsafat politik Kant. Immanuel Kant telah berkontribusi besar terhadap dunia. Kritiknya terhadap rasionalitas murni dan epistemologinya yang kaya akan filsafat politik yang substansial telah memengaruhi dan menjadi tolak ukur filsuf-filsuf setelahnya. Immanuel Kant juga menekankan teori politik pada penekanan pentingnya memperlakukan manusia sebagai tujuan. Prinsip atau hak keadilan universal dari Immanuel Kant tidak hanya mengatur politik domestik, tapi juga politik internasional. Kemudian Kant juga memposisikan filsafat moral dan politik fokus pada universalisme dan kritik prinsip rasionalitas dari moral dan keadilan. Hegel lahir di Stuttgart, Jerman Barat pada 27 Agustus 1770. Hegel adalah seorang filsuf Jerman yang idealis pada masa filsafat modern. Filsafat Hegel sering disebut sebagai puncak idealisme Jerman. Filsafatnya banyak diinspirasikan oleh Immanuel Kant dengan filsafat ilmunya. Dia belajar teologi di Tübingen, tempat dia menjalin persahabatan dengan penyair Friedrich Hölderlin dan filsuf D.E. Schelling. Pemikiran Hegel memiliki pengaruh yang amat besar pada pemikiran Karl Marx, di mana dalam pengantar buku Das Kapital, Marx mengaku sebagai murid Hegel. Sekalipun katanya, dialektika saya berlawanan dengan dialektika Hegel. Hegel menerbitkan buku Encyclopedia of Logic, Philosophy of Nature, dan Philosophy of Subjective Spirit di Berlin. Hegel mengembangkan dan merevisi Philosophy of Subjective Spirit yang dia luncurkan dengan judul Element of Philosophy of Right. Hegel menolak fondasionalisme dengan melihat bahwa pencarian fondasionalisme terhadap pengetahuan atau keyakinan yang tidak dijustifikasi oleh pengetahuan lain atau keyakinan lain dengan dirinya sendiri adalah sebuah kontradiksi dalam dirinya. Hegel menolak pandangan fenomena dan nomenakan bahwa disebutkan dalam fenomenologinya. Ia mengatakan bahwa sesuatu yang ada di dalam dirinya berhubungan dengan sesuatu yang nampak. Tetapi proses kesadaran manusialah yang bergerak atas objek tersebut, sehingga pada awalnya manusia dalam melihat sebuah objek melihat apa adanya. Pemikiran.
Yang pertama, dalam filsafat politik, Hegel bersifat normatif holistik, sebab ide kebebasan yang merupakan prinsip teleologi bangunan masyarakat secara keseluruhan mewujudkan dirinya dalam wajah otonomi negara konstitusional. Yang kedua, bahwa kebebasan rasional demos merupakan bagian dari ide kebebasan tersebut. Namun, eksistensi negara yang bebas dianggap jauh lebih penting daripada kebebasan warga, dan keberadaan serta kemampuan bertindak negara dapat menuntut korban keputusan bebas dan hidup warganya. Yang ketiga, Hegelianisme berpengaruh pula pada kemunculan fasisme di Italia dan politik idealisme absolut di Inggris. Yang keempat, pandangan filsafat politik Hegel terpenting yang membedakannya dengan yang lain adalah mengenai penilaiannya yang tinggi terhadap negara nasionalisme. Menurutnya, negara adalah pengganti individu atau sebuah kumpulan individu yang membentuk kesatuan penting dan mendasar. Yang kelima, negara bagi Hegel adalah pemandu perkembangan nasionalisme. 6. Negara menyerupai perkembangan pemikiran yang menggabungkan antara keluarga dan masyarakat sipil. Ketujuh, filsafat politik Hegel mengandung dua unsur terpenting yang khusus. Pertama, dialektika konklusi-konklusi baru yang tidak mungkin dihasilkan tanpa dialektika. Kedua, pandangannya tentang negara nasional sebagai penopang kekuasaan politik. Kedelapan, negara yang digambarkannya sebagai sesuatu yang mutlak tetapi tidak tirani karena harus tetap tunduk pada undang-undang atau yang mutlak. Kesembilan, Hegel percaya mutlak pada kekuasaan negara yang tidak dibatasi dan tidak ada pertanggungjawaban darinya secara sempurna. Metafisika dan ruh absolut. Filsafat Hegel mematahkan anggapan kaum empiris seperti John Locke, Berkeley, dan David Hume mengenai metafisika. Dengan metafisika, Hegel membangun suatu sistem pemikiran yang mencakup segalanya, baik ilmu pengetahuan, budaya, agama, konsep kenegaraan, etika, sastra, dan lain-lain. Hegel meletakkan ide atau ruh atau jiwa sebagai realitas utama yang akan menyibak kebenaran absolut dengan menembus batasan-batasan individual atau parsial. Kemandirian benda-benda yang terbatas bagi Hegel dipandang sebagai ilusi. Tidak ada yang benar atau nyata kecuali keseluruhan. Hegel berpandangan bahwa sesuatu yang mutlak itu bersifat spiritual dan lambat laun menjadi sadar akan dirinya sendiri. Menurut Hegel, segala sesuatu yang nyata adalah rasional, dan segala sesuatu yang rasional adalah nyata. All that is real is rational, and all that is rational is real adalah merupakan dalil yang menegaskan bahwa luasnya ide sama dengan luasnya realitas. Dialektika merupakan metode yang dipakai Hegel dalam memahami realitas sebagai perjalanan ide menuju pada kesempurnaan. Dialektika dapat dipahami sebagai the theory of the union of opposites, atau teori tentang persatuan hal-hal yang bertentangan. Hegel memiliki persamaan pandangan dengan Plato mengenai kebenaran terkandung dalam dunia ide. Dialektika dapat juga disebut sebagai proses berpikir secara totalitas, yaitu setiap unsur saling bernegasi atau mengingkari dan diingkari, saling berkontradiksi, melawan dan dilawan, serta saling bermediasi, memperantarai dan diantarai. Kelebihan pandangan Hegel. Pemikirannya memberikan pemahaman rasional terhadap kehidupan modern yang ada saat ini. Pemikirannya berfokus pada kemungkinan, pada prinsipnya, objektivitas ilmiah tentang kehidupan nyata atau realita. Pemikiran Hegel juga mempengaruhi tokoh besar filsafat lainnya seperti Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, dan lainnya. Hegel menggunakan teori dialektika untuk menjelaskan kembali tentang sejarah mengenai ada dan tiada. Melalui pemikirannya, ia membuat pengertian baru tentang abstrak dan konkret. Baginya, abstrak tidak berarti sesuatu yang tidak bisa disentuh, tetapi adalah cara berpikir yang terikat pada suatu realitas. Sementara konkret dianggap sebagai pemikiran yang menyeluruh. Demikian presentasi dari kami kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.